Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog, dan hari ini kita akan bincang-bincang tentang beasiswa. Salah satu beasiswa dosen untuk di luar negeri dan sudah didapatkan dan sukses didapatkan oleh Kang Angga. Dan kita akan ngulik-ngulik tentang beasiswa ini dan bagaimana tips dan triknya mendapatkan beasiswa ini. Nah, boleh memperkenalkan diri dulu Kang Siap. Angga, Siap, Bang. dari mana asalnya dan dari mana institusinya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Prawira Kautsar. Saya berasal dari Bandung. Saat ini saya mendapatkan beasiswa BPPLN di RUH dan UMCH. Dan saya juga bekerja sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung. Wow, keren. Dan bagi kalian yang lagi mau mencari beasiswa ini lumayan bagus nih, mantap. Dan salah satu rekomendasi ya untuk beasiswa. Yeah. Nah, bisa diterangin nggak, Kang Angga, Yeah. ini beasiswanya kepanjangnya apa dan untuk siapa nih Yeah. beasiswanya? Ya, BPPLN itu kepanjangan dari Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri. Ini dikelola oleh Dikti di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sesuai tadi udah disinggung juga sama Bang Romi bahwa BPPLN ini memang khusus untuk dosen. Iya. Ya, yang memiliki, syaratnya memiliki nomor induk dosen nasional disingkat NIDN atau nomor induk dosen khusus disingkat NIDK. NIDK. Ya. Oke. Nah, sebetulnya ada berapa macam persyaratan yang dalam menerima beasiswa ini ya, Kang Angga ya. Kalau kita boleh tahu, Kang, apa poin-poin tertentu atau poin-poin khusus kalau kita mau mendapatkan atau bisa cepat mendapatkan beasiswa ini gitu. Ya. Dari beberapa persyaratan ini poin pentingnya adalah di letter of acceptance gitu ya, atau surat penerimaan yang dikirimkan dari dosennya langsung atau dari universitasnya. Nah, sedangkan syarat-syarat yang lainnya saya mungkin bisa sebutkan sedikit ya. Ini umum gitu ya. Tadi sudah dijelaskan dia harus dosen tersebut atau pelamar beasiswa tersebut harus punya NIDN atau NIDK. Yang kedua harus punya sertifikat bahasa. Oh, sertifikat bahasa Ya. harus ada ya? Ya, bahasa asing umumnya biasanya menggunakan bahasa Inggris, ya bentuknya bisa TOEFL atau IELTS. Gitu. Punya standar khusus untuk Ada, nanti skornya di situ ditentukan gitu. Biasanya ditentukan, misalnya untuk TOEFL syaratnya 650. Oh maaf, untuk TOEFL 550, sedangkan untuk IELTS itu minimal skornya 6. skornya 6 sampai 6,5 biasanya gitu. Terus ada persyaratan lain? Kemudian persyaratan lainnya kita harus sudah punya usulan penelitian atau research proposal. Dan yang terakhir tadi yang perlu kita garis bawahi harus punya LOE. Nah, LOE? Ya. Ini sangat penting sekali dalam ini. Berdasarkan pengalaman saya ya. Oh, penting sekali ya. Penting sekali LOE. Nah, berarti Kang Angga punya tips dan langkah-langkah jitu-nya ya mendapatkan LOE ini ya. Nah, gimana caranya? Ya mudah-mudahan tipsnya bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan LOE ini ada 2 tahap sebelumnya Bang, yaitu mencari supervisornya dan yang kedua setelah kita dapat supervisornya kita mengontak ya untuk mendapatkan LOE itu. Nah untuk mencari supervisor kita bisa memanfaatkan mencari supervisor tersebut di website di kampus tempat supervisor tersebut bekerja atau melakukan riset. Nah, di website tersebut teman-teman bisa lihat namanya, kemudian track record penelitiannya atau jejak rekam publikasinya. Dan yang terakhir tentunya dapat itu alamat emailnya ya. Mendapatkan alamat emailnya supaya kita nanti bisa mengontaknya langsung. Nah, atau teman-teman untuk mencari supervisor tersebut bisa dengan cara menghadiri forum-forum ilmiah seperti konferensi atau seminar ya, di mana si supervisor yang kita tuju itu menjadi pembicara utama di situ ataupun menjadi pembicara di konferensi tersebut gitu ya. Nah, setelah beliau selesai melakukan misalnya kuliah ya ilmiah, di akhir event tersebut kita bisa
mengajak diskusi gitu Diskusi, Bang. Ya, atau mencari informasi berbicara sebenarnya. ya secara langsung. Nah dari situ kita boleh tanya langsung emailnya atau biasanya nanti diberikan ini kartu nama gitu Bang. Nah dari situ barulah kita memfollow upnya dengan mengirimkan email. Nah selanjutnya tadi kan ada 2 tahap ya. Itu tahap pertama mencari supervisor. Nah yang kedua kita udah dapat nih ceritanya. Nah kita kemudian harus mengontaknya tentunya ya. Nah berdasarkan pengalaman saya, tips yang bisa saya berikan ini mungkin sedikit membantu teman-teman nanti ya. Kita juga bisa mencari melalui kontak supervisor tersebut melalui pemberi rekomendasi. Nah, pemberi rekomendasi ini adalah orang ya yang pernah bekerja sama atau sedang bekerja sama dengan supervisor tersebut. Bekerja sama dalam penelitian tentunya ya. Dan di situ supervisor akan lebih percaya gitu kepada si pemberi rekomendasi karena dia tahu track record dari si pemberi rekomendasi gitu kan. Jadi si pemberi rekomendasi juga bukan orang sembarangan di mata si supervisor tersebut. Dia sudah tahu juga rekam jejaknya gitu ya. Oleh karena itu ketika kita menghubungi si pemberi rekomendasi kita bisa menyampaikan maksud tujuan kita bahwa kita ingin ingin menjadi mahasiswa bimbingan S3-nya gitu di kampus tersebut dengan harapan kita bisa mendapatkan LOE dari supervisor tersebut. Itu yang saya rasakan efektif gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, dari sekian tips tadi yang mendapatkan LOE itu adalah langkah-langkah yang lebih efisien dan lebih bagus ya. Ya, melalui rekomendasi tadi ya, pemberi rekomendasi. Gitu ya. Terus kalau dari kita sudah dapat nih atau kita sudah in charge di university-nya, berarti kita kan akan mendapatkan benefit ya, Kang ya. Ya. Benefit dari Ya. beasiswanya ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari benefit ini? Ya, saya bisa menjelaskannya dari 3 tahap ya. Jadi di tahap persiapan nanti, tentunya ketika kita sudah diumumkan lolos beasiswa tersebut, yang pertama di tahap persiapan kita akan mendapatkan manfaat yaitu 1 gratis biaya, maksudnya biaya pengurusan visa kita ditanggung. Yang kedua pada saat kita berangkat, biaya tiket keberangkatan ditanggung dan juga nanti untuk pulangnya itu ditanggung. Kemudian itu untuk keberangkatan ya, untuk persiapan. Yang kedua pada saat menjalankan studi kita mendapatkan yang ketiga tunjangan hidup, living allowance ya, itu sesuai dengan standar hidup di negara tujuan. Yang keempat tentunya tuition fee, biaya kuliahnya itu gratis karena sudah ditanggung oleh beasiswa tersebut. Kemudian biaya buku, kita bisa boleh beli buku tuh apapun gitu ya, walaupun nanti ada plafonnya berapa, ada batasnya berapa. Kemudian yang selanjutnya keenam itu biaya penulisan tesis. Nah, biaya penulisan tesis ini berbeda dengan biaya tesisnya atau biaya risetnya. Ini bedanya BPLPLN dengan beasiswa lainnya, misalnya LPDP. Jadi kita tidak ditanggung untuk biaya risetnya. Tapi saya punya tips juga. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa bicara itu ya di awal dengan saat kontak dengan supervisor. Bahwa beasiswa kita ini tidak termasuk biaya riset, sehingga nanti harapannya kita nggak minta lah ya gitu, tapi harapannya nanti mudah-mudahan dengan ini supervisornya bisa menyediakan slot gitu ya untuk dananya untuk riset kita gitu, karena kan itu juga punya si supervisor pasti ya, dan dia memegang kendali penuh termasuk dalam hal pendanaan. Nah itu masa studi ya. Nah nanti setelah pulang studi yang terakhir setelah pulang studi ya kita tadi mendapatkan tiket aja gitu ya, tiket balik gitu ya. Tiket balik. Setelah itu selesai nggak ada. Setelah itu tidak ada. Oke. Kalau untuk ada kelewat satu lagi Bang, asuransi kesehatan itu termasuk, itu penting asuransi kesehatan ya. Oh iya benar-benar. Betul, penting itu. Oke, kalau setelah kita sudah selesai di sini, apakah kita harus punya kewajiban untuk di dalam negeri untuk berbakti gitu, ada masanya atau ada perhitungan tersebut? Ya, ada hitungannya itu N+2 ya. N+2. Jadi N itu tahun ya. Jadi kalau kita misalnya 3 tahun, 4 tahun ya berarti 4 ditambah 2. Tambah 2 itu 6 tahun kita harus mengabdi di Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, dari
eh, dari sekian banyak yang sudah Kang lakukan, berarti kan ada kesulitan ya di dalam masuk ke dalam ini ya, masuk dalam mendapatkan beasiswanya. Kesulitannya apa saja yang akan mendapatkan Ya, kesulitan? kalau berdasarkan pengalaman saya, kesulitan itu umumnya pada saat mencari itu supervisor. Bahasa. Iya, mencari supervisor yang sesuai dengan bidang keahlian kita itu sulitnya, gitu ya. Yang kedua, setelah itu teratasi, gitu ya, mengontaknya. Kita sudah mengirimkan email ya, tetapi mungkin responnya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Yang kita harapkan tentunya cepat ya, teman-teman. Tapi pengalaman saya juga, saya pernah merasakan itu tidak dibalas, gitu, email kita tidak dibalas. Makanya saya bilang tadi, paling efektif itu adalah kita menghubungi tadi pemberi rekomendasi. Salah satunya kita Iya. link ya. Nge-link ya, connection, networking gitu. Itu Networking. yang penting ya. Karena pasti dia trust gitu sama, dia percaya pasti sama si pemberi rekomendasi. Karena tahu kinerja dari si pemberi rekomendasi itu. Oke. Itu yang saya alami. Nah, dari sekian banyak dan kita sudah mulai ulik-ulik dari awal sampai akhir. Berarti kan ada mulai start kapan beasiswa ini mulai, Iya. dan ada tahapan sampai dia selesai ya. Ya. Kira-kira apa saja tahap-tahapnya? Ya, umumnya BPPLN ini dibuka, jadi ada 2 tahap. Seleksi administrasi dan wawancara atau seleksi akhir. Seleksi administrasi itu akan dibuka biasanya bulan April. Ya, bulan April, Mei, ya bulan April, Mei. Kemudian nanti di close itu Agustus langsung pengumuman seleksi administrasi. Nah, kalau teman-teman lulus di situ lanjut ke wawancara. Itu sekitar bulan September. Nah, karena apa? Waktunya cepat sekali ya itu ya. Waktunya cepat sekali dari pengumuman sampai seleksi administrasi sampai pengumuman wawancara itu cepat sekali. Karena diharapkan teman-teman itu segera berangkat pada tahun akademik itu berjalan gitu. Misalnya saya pengalaman kemarin lulus 2019, ikut 2019. Lulus tahun 2019 juga kan gitu ya. Tapi saya tidak berangkat tahun itu karena masalah waktu itu pengurusan ini. Visa satu ya, yang kedua adalah masa studi belajarnya gitu ya. Jadi kan tadi diharapkan lulus 3 tahun ya, sampai 4 tahun. Tapi kebanyakan itu jurusan itu atau program studi itu rata-rata 4 tahun. Nah, jadi kita diharapkan lulus dalam term waktu itu, periode waktu tersebut. Gitu. Nah, jadi setelah itu boleh kita berangkat pada tahun berikutnya gitu. Tapi itu juga ada batasnya, nggak boleh lebih lama, nggak boleh terlalu lama karena nanti beasiswa kita bisa gugur gitu, hangus gitu. Oke. Kita udah bincang-bincang dengan Kang Angga, salah satu dosen dari Universitas Padjadjaran ya, Kang ya, dan memberikan tip-tip buat kalian bagaimana mendapatkan beasiswa BPPLN. Ya. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menginspirasi kalian. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung nanti kontak ke Kang Angga melalui email dan nanti akan kita taruh di bagian deskripsi di bawah ini. Dan kita akan berikan linknya juga di bawah, persyaratan dan sebagai kelengkapannya. Kalian bisa ngintip-ngintip juga di bagian kolom deskripsi. Dan kita punya juga beasiswa lain, ya informasi beasiswa-beasiswa lain di video kita. Kalian bisa ngintip di bagian playlist untuk beasiswa. Kita ada LPDP, ada OKP, dan beasiswa Stunet, dan banyak lagi beasiswa-beasiswa dari luar negeri yang ada di Arumi Vlog. Kalau beasiswa ini bagus buat kalian dan memberikan informasi, silakan tekan tombol like-nya dan subscribe di bawah. Tombol subscribe. Ya. Dan bisa share ke teman-teman dan memberikan manfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa nonton di next video di Arumi Vlog. Stay tune di Arumi Vlog dan bye bye. Terima kasih. Terima kasih.